warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia yaitu majelis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini saya hanya ingin menyampaikan review tentang tausiah yang pernah kita haji pada salat maghrib, mungkin lebih dari 10 kali. Saya hanya mengulang saja 20 menit ke depan. InsyaAllah kaji kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asyrul muslimin rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu hadis di hadapan para sahabat mengenai iman. Rasulullah SAW mendapatkan satu pertanyaan dari para sahabat. Ya Rasulullah, iman siapakah yang paling menakjubkan? Rasulullah SAW bersahabat. Rasulullah SAW kembali menanyakan kepada para sahabat, qalu a'innahum iman aqid. Iman siapakah yang paling menakjubkan? Semua sahabat terdiam. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, al-imanu malaikah ya Rasulullah. Imannya para malaikat atau imannya malaikat. Rasulullah SAW mengatakan, al-malaikah inda Rabbi. Malaikat itu di sisi Allah. Apa yang diperintahkan pasti dia sami'na wa ata'na. Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman?
Kemudian ada sahabat menjawab, al-imanu al-anbiya, imannya para nabi. Imannya para nabi. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahyu diturunkan kepada para nabi. Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman? Wahyu yuha ilaihi, wahyu diturunkan kepada para nabi. Kemudian terhening sejenak, para sahabat berpikir. Salah satu dari mereka mengatakan, Nahnu ya Rasulullah. Mereka berkata apa? Kami ya Rasulullah. Wa ana fiikum fa kaifa minum. Aku berada di antara kalian. Bagaimana kalian bisa beriman? Kemudian semua para sahabat terdiam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi, sudah. Al-imanu a'jab, iman yang ajib, yang menakjubkan. Al-iman wala malaikat wala al-anbiya wala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan para malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman innahum qaumun yaqulun. Imannya pada satu kaum tidak hidup di zaman Rasulullah SAW, tidak melihat Rasulullah SAW. Al-imanu kaum yaqulun. Imannya satu kaum tidak hidup bersama Rasulullah SAW, tapi dia mengimani Rasulullah SAW walaupun tidak melihat Rasulullah, walaupun tidak hidup bersama Rasulullah. Yaqiduna kitabatan fi waraqin wa yu'minuna bihi, yaitu suatu kaum yang tidak hidup bersama Rasulullah SAW. Dia membaca satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, dan dia mengimani Rasulullah SAW, agama yang hak, yaitu agama yang mengesahkan Allah, yang mengagungkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berbagi, agar kita menjalankan perintah salat, terutama salat di tengah hari, yaitu salat tahajud.
dan betul kata lembut. Diriwayatkan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibni Adam, jauh, wahai anak Adam, aku telah lapar. Falam tut'amni, kata Allah, aku telah lapar karena engkau belum memberi aku makan. Karena itu situasinya di alam akhirat semua bisa berbicara kepada Allah. Anta Rabbul Alamin, kif at'amta ya Rabb. Engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Bagaimana kami atau aku memberi makan? Wa yaqulullah. Kemudian Allah menjawab, ja'a ahukal muslim balam tut'amah. Ada seorang muslim datang. Ja'a ahukal muslim, datang seorang muslim kabar. Fala tut'amahu, karena engkau tidak memberinya makan. Karena kita tidak memberinya makan. Fala tut'amahu. Kemudian dilanjutkan, walau tut'amahu amtani, jikalau engkau memberinya makan, maka seolah-olah engkau telah memberi makan. Dilanjutkan hadis ini dengan balasan yang diterima orang memberikan makan kepada fakir miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ghurfat fil jannah yura dha'iruha min batiniha wa batiniha min dhahiriha. Sungguh ada satu kamar-kamar nanti di surga yang dalamnya bisa dilihat dari luar dan luarnya bisa dilihat dari dalam. Artinya tembus mata. Masya Allah. Kamar yang ada di surga, a'addallah li'anal kalam. Kamar-kamar itu disediakan oleh Allah untuk orang yang lemah lembut perkataan. A'addallah li'anal kalam wa at'amud du'a, dan orang yang memberikan makan kepada yang membutuhkan. Apakah fakir miskin? Apakah diberikan kepada orang alim, atau kita sengaja memberikan makanan kepada rumah tahfidzul Quran yang memang mereka makan hanya sekedar makan untuk menghafal Al-Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addallah liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am was-salatu bil-lail wan-nasu niyam. Dan orang-orang
yang rajin bangun di tengah malam sholat tahajud, sementara orang-orang yang lain terlelap tidur nyenyak di 2/3 malam. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, liman alana kalam, berlemah lembut tutur kata. Ada pepatah, mulutmu harimau, kata-kata kita, tutur bahasa kita adalah harimau. Kita harus berpegang pada ajaran Islam. Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat dunia akhirat kalau dia pandai menjaga kata-katanya. Pandai menjaga kata-katanya. Orang yang beriman, dia diibaratkan seperti lebah, seperti lebah. Perumpamaan dalam bahasa Arab, mathalul mu'min kamathalin nahli. Perumpamaan seorang muslim adalah seperti lebah. Apa itu perumpamaan seperti lebah? Makan yang dia makan adalah makanan yang halal. Lebah kalau kita tangkap, kita lepas di tempat sampah, dia akan pergi. Dia akan mencari bau-bau harum. Dicari kelopak-kelopak bunga untuk diambil saripatinya sebagai makanan. Artinya apa? Umat muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW makan dari makanan yang halal, sehingga perilaku, tingkah polanya, tutur katanya lemah lembut, tidak menyakiti orang lain. Pandang untuk seekor lebah, dia menyakiti orang lain. Tapi jangan coba-coba kita mengganggu lebah. Kita pergi di kesepian atau di tempat jauh, dia akan kejar. Itu perumpamaan lebah. Makan daripada makanan yang halal dan lemah lembut, bertutur kata, tidak menyakiti orang lain. Perumpamaan yang kedua yang diajarkan yaitu daripada tidak menyakiti orang lain, lemah lembut, bertutur kata, dia lebih baik diam. Lebih baik diam daripada mengumbar kata-kata yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, wa'at'amud ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Siapa mereka? Fakir miskin, tetangga yang sudah kesusahan. Bahkan pernah Sayyidina Ali sedang duduk-duduk di depan teras rumah. Makanan yang dia punya hanya sepiring gandum. Itu sisa makan yang dia punya. Datanglah seorang miskin, wahai Ali, bisakah engkau memberi aku makan? Aku sudah 3 hari tidak makan, dan anak istriku di rumah menunggu kelaparan. Dia memanggil istrinya, ya Fatimah binti Rasulullah, adakah makanan di dapur? Dia berbisik kepada sang suami,
ada sepiring gandum. Ini adalah makanan terakhir yang kita punya. Apa jawab Sayyidina Ali? Berikan saja. Kemudian diberikanlah kepada fakir miskin tersebut. Dia pulang dengan gembira. Setelah dia memberikan, Sayyidina Ali masuk ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadi. Istrinya terheran-heran. Wahai suamiku, itu adalah makanan terakhir yang kita punya. Jadi hari ini tidak ada lagi yang kita akan makan. Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Kemudian dia menjawab, ya Fatimah binti Rasulullah, aku tidak menangis karena memberikan makan yang satu-satunya kita punya kepada fakir miskin tersebut. Tetapi yang aku sedih, yang aku tangisi, kenapa orang miskin itu lebih dulu datang ke tempat kita? Seharusnya kita yang lebih dulu yang mengetahui keadaan fakir miskin tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti setelah kita pulang, insyaallah jangan pulang dulu. Ada hamba Allah yang memberikan makanan, insyaallah cukup untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita tutup dengan doa untuk hamba Allah yang memberikan makanan untuk kita semua. Bisa juga kita memberikan makan untuk rumah tahfidzul Quran, karena banyak faedah yang kita dapatkan kalau kita memberikan makan kepada orang-orang yang saleh, yang ahli ibadah. Setiap gerakan amal ibadah, apakah dia berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, ataukah dia bergerak, nutrisi yang dia pakai untuk menyerap memori dalam menghafal Quran, semua gerak-gerik yang dilakukan oleh ahli ibadah di rumah tahfidzul Quran ataupun di masjid, kita berangkat bekerja untuk memenuhi, mencari nafkah untuk anak istri, dia mendapatkan pahala, dan energi yang dihasilkan dari makanan yang kita berikan tidak akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itulah manfaat daripada kita memberikan makan kepada ahli ibadah. Yang terakhir adalah wassalatu bil-lail wan-nas niyam, salat tahajud, yaitu orang yang bangun di 2/3 malam mengadukan nasib dan problematikanya di hadapan Rabbil Alamin, mengadukan segala problematika hidup, insyaallah akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar, karena di 2/3 malam itu pahalanya khairun minan dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup di dunia ini tidaklah lama. Kadang kita sebagai hamba Allah mungkin sering berkeluh kesah, diuji dengan ujian, kesusahan, kemiskinan, dan berbagai penyakit. Yakinlah, itu tanda kasih sayang Allah.
kalaupun kita diberikan ujian berupa satu penyakit, berarti Allah sedang memberikan ujian kepada kita yang balasannya kalau kita ikhlas, kita ridha dengan apa-apa yang diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah akan mengurangi dosa-dosa kita di akhirat. Kemudian kalaulah kita diuji dengan kemiskinan, sabar. Tidak melulu kita berpikir alangkah senangnya kalau diberikan kekayaan. Belum tentu. Orang kaya belum tentu bahagia dengan kekayaannya, dan orang miskin belum tentu menderita dengan kemiskinannya. Orang kaya akan masuk surga kalau dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin masuk surga kalau dia bersabar. Orang miskin akan masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Ujiannya adalah kalau kita berjalan di suatu pasar, kita ingin membeli sesuatu, tapi apalah daya, uang tidak ada. Bersabarlah, insya Allah akan dicatat sebagai amal saleh, sedekah, senilai barang yang mau kita beli, asalkan kita ikhlas dan bersabar dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita terus menumpuk dosa, karena orang yang banyak berbuat maksiat, dia akan diberikan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan, kesusahan dalam hidup. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kasura dzunubul 'abd", jika dosa menumpuk dari seorang hamba, artinya hampir setiap hari dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat dosa. Idza kasura dzunubul 'abd, falam yakul lahu minal 'amali, dan amal-amal perbuatan, amal soleh maksudnya, tidak mencukupi untuk menutupi amal-amal keburukan itu. Ibtalahu bil husni la yukaffiru anhu, akan diberikan berupa ujian, kesulitan, kesusahan. Apakah itu bentuknya penyakit, apakah itu bentuknya kemiskinan, dan kesulitan dalam hidup dalam bentuk yang lain, sebagai penggugur amal-amal kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidaklah lama, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Artinya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin semua segala sesuatu yang kita lakukan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita niatkan dalam rangka beribadah, bertakarub kepada Allah. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk dosa, karena semua yang kita lakukan akan dihisab, akan diperhitungkan di yaumul hisab nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya hidup
Hidup itu diperumpamakan antara azan dan salat. Orang yang baru lahir diazankan, orang yang telah mati meninggal dunia disalatkan. Salatlah di belakang imam sebelum disalatkan. Orang yang baru lahir ditolong orang yang telah meninggal digotong orang. Dalam hidup bersosial yang namanya kehidupan, kita saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kita tidak tahu umur kita akan sampai umur lanjut kan, atau sebentar lagi. Karena yang namanya umur adalah kematian itu pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali adalah kematian. Yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat dan waktu. Mati adalah suatu yang pasti. Yang dirahasiakan oleh Allah adalah tempat dan waktu. Orang yang baru lahir meninggal, anak yang kecil sedang lucu-lucunya sakit meninggal, ada orang yang berusia lanjut juga meninggal. Yang namanya umur bukanlah berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan nomor cabut. Semua umur akan jatuh gilirannya sesuai dengan nomor cabut. Maka dari itu, semua anak Adam yang bernama anak cucu Adam, manusia, pastilah berbuat salah dan dosa. Pastilah berbuat salah dan dosa. Marilah bersegera kita kembali menuju jalan pulang, yaitu ke masjid. Ke masjid untuk bertakarub kepada Allah. Jangan sampai kita lupa jalan pulang. Bersegeralah kita bertobat. Jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Membalagha al-arba'in." Bila kita sampai berumur 40 tahun, kita yang hadir di sini sudah kurang dari 40 tahun atau sudah 40 tahun. Membalagha al-arba'in. Falam yakunu khairu min syarri. Kalau sudah mencapai umur 40 tahun, amal kebaikannya lebih banyak dibandingkan kemaksiatan. Wajah nafsahu di jahannam. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Bersiap-siaplah masuk ke neraka jahanam. Kita yang hadir di sini semoga diberikan keluasan waktu, diringankan untuk hadir di majelis zikir, di majelis ilmu, sehingga kita banyak dan sadar membina hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita duduk dengan doa, beristighfar dan membaca mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah, kita niatkan keberkahan untuk gaji kita dan diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal rizq wa abwabal jannah. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Allahumma a'ti riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi al-Fatiha wa bashir al-Fatiha wa bi rahmati al-Fatiha wa bi mu'jizati al-Fatiha ya fariz al-hamd wa ya kasif al-gham wa ya jami' al-bala ya Allah wa ya jami' al-bala ya Rahim wa ya jami' al-bala ya Rahmah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi